Saya katakan sekali lagi, untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anda letakkan harta Anda. Saat ini Anda letakkan harta Anda di jalan Allah. Cari orang-orang miskin agar mereka bisa bersahur sehingga bisa berpuasa walau malam itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 27 Sya'ban 1441 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif dengan tema Marhaban Ramadan Mubarak 1441 Hijriah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua di dalam kajian Islam intensif ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika min bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada pertemuan pertama dalam daurah syar'iyyah kajian Islam intensif
Marhaban Ramadan Mubarak 1441 Hijriah. Kita sudah membahas definisi puasa, poin pertama, dan kita sudah bahas pengertian puasa secara bahasa dan secara istilah syariat. Yang kedua, keutamaan puasa juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan Mubarak, ini juga kita sudah bahas. Dan yang keempat, syarat-syarat puasa, ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, hukum berpuasa pada bulan Ramadan, ini juga sudah kita bahas. Dan tentang hukum berpuasa pada bulan Ramadan, kita sudah sebutkan bahwa berpuasa pada bulan Ramadan wajib yang baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari halangan haid dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma'. Dan yang menukilkan ijma' diantaranya adalah Imam Ibnu Qudamah ala wujubi siyami syahri Ramadan, dan kaum muslimin berijma', bersepakat atas wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga Imam Nawawi menukilkan ijma' akan hal ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu wa hadzal hukmu alladhi dzakarahu ay asy-Syirazi sahibul Muhadzab wa huwa qaunu shaumi Ramadhana ruknan wa fardhan mujma'un alaih wa dalailul kitabi was sunnati wal ijma' mutadhahiratun alaih. Yaitu keberadaan puasa Ramadan adalah rukun Islam, disepakati atasnya, dan dalil-dalil Al-Quran, hadis serta ijma' sangatlah jelas atasnya. Itu adalah perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyebutkan akan wajibnya puasa Ramadan. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan ijma' di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau berkata, qala Ibnul Munzir wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm ala para ulama atas kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan bahwa oleh karena itu jangan sampai seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi hukum menganggap puasa Ramadan tidak wajib. Hukum meninggalkan puasa Ramadan karena menganggap puasa Ramadan tidak wajib. Maka jawabannya, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena dia adalah kafir, kecuali kalau seandainya dia jauh dari kaum muslimin yang mana dimungkinkan tertutup baginya hukum kewajiban puasa Ramadan, maka orang seperti ini tidak kafir. Tetapi siapa yang jelas baginya hukum puasa Ramadan dan dia menolak kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Dalil akan hal ini adalah ijma', dan yang menukil ijma' adalah Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Sanaya. Beliau mengatakan, wa ammal ijma' fa innal ummata ajma'at ala fardhiyati syahri Ramadan la yajhaduha illa kafir. Adapun ijma',
maka umat Islam bersepakat atas kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada yang menolak kewajiban puasa bulan Ramadan tersebut kecuali orang kafir. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu kalau wajibnya puasa Ramadan. Itu hukumnya sudah saya jelaskan. Nah, adapun hukum orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja, maka kita katakan hukumnya haram dan dia telah melakukan perbuatan dosa besar dari dosa-dosa besar dan wajib baginya mengqadha. Ini adalah dengan kesepakatan dan Hambali, dengan sengaja tanpa alasan syar'i, padahal dia diwajibkan atasnya berpuasa Ramadan, meninggalkannya karena malas, maka dia dan wajib baginya mengqadha. Pada pertemuan sebelumnya saya katakan tidak qadha, dan kewajiban mengqadha ini disepakati oleh imam yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Dan yang menceritakan tentang ijma' bahwa siapa yang meninggalkan satu hari berpuasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, wajib baginya adalah mengqadha'nya, maka ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Ini penting. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, padahal dia diwajibkan, dia meninggalkannya hanya karena malas, baginya untuk mengqadha. Yang menukilkan ijma', beliau mengatakan man lam yasum Ramadan asharan wa bataran ta'ammada dzalika thumma taba anhu anna faqat, dan dinukilkan oleh orang yang banyak, bagi siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja dan dia meyakini kewajiban puasa Ramadan tetapi dia meninggalkannya karena malas dan acuh, maka dia mengerjakannya itu dengan sengaja, kemudian ia bertobat, maka wajib atasnya mengqadha. Ini nukilan ijma' dari Imam Ibnu Abdul Bar. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menukilkan akan al-ijma' ini, bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja padahal dia diwajibkan atasnya berpuasa Ramadan, dia meninggalkannya karena malas, maka wajib baginya qadha. Imam Ibnu Qudamah mengatakan annahu mata aftara bi syai'in min dzalika fa alaihi al-qadha la na'lamu fi dzalika khilafan, bahwa siapa yang berbuka puasa dari hal tersebut maka wajib baginya mengqadha. Kita tidak mengetahui di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Begitu juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Tafsirul Qurtubi, beliau menukilkan wa aidan faqad ittafaqna annahu law taraka yawman min Ramadan muta'ammidan bighairi udhrin la wajaba qada'uhu fakadzalika as-salah. Dan juga kami telah bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan, sungguh wajib baginya mengqadha'nya, begitu juga puasa. Yang jelas ahibati hafizakumullahu taala, terjadi memang khilaf di antara para ulama bagi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, padahal dia diwajibkan atasnya berpuasa, dia meninggalkannya hanya karena malas. Apakah dia mengqadha'nya setelah dia bertobat ataukah dia tidak mengqadha'nya? Wallahu alam, ijma' para ulama kuat bahwa dia wajib untuk mengqadha'nya. Dia wajib untuk mengqadha'nya. Naam. Ini
pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini, hukum puasa Ramadan. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rukun puasa. Ada yang mengatakan rukun puasa cuma ada 2. Ada yang mengatakan rukun puasa ada 3. Rukun puasa yang pertama, niat. Niat, bagi siapa yang berpuasa maka wajib baginya untuk berniat. Rukun puasa yang kedua, menahan dari makan, minum, dan berjima serta seluruh yang membatalkan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Rukun puasa yang ketiga yaitu menahan seluruh yang membatalkan puasa pada waktu berpuasa. Menahan atau menyempurnakan waktu menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya ulangi ya, rukun puasa terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Yang mengatakan 2 bahwa rukun puasa yang pertama adalah niat, dan rukun puasa yang kedua adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Ini yang mengatakan 2 rukun puasa. Ada yang mengatakan 3 ditambah dengan, yaitu menyempurnakan waktu menahan, yaitu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ala kullin, yang jelas para ulama menjelaskan rukun puasa ada 3 tersebut. Kita jelaskan satu-satu sekarang. Yang pertama yaitu rukun puasa adalah niat. Saya akan berbicara tentang niat dulu. Hukum niat di dalam berpuasa, maka hukumnya adalah wajib. Tidak sah berpuasa tanpa niat. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan diceritakan ijma' akan hal ini, bahwa tidak sah puasa tanpa niat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Wa jumlatuhu annahu la yasihhu shaumun illa biniyah ijma'an fardhan kana aw tatawwu'an. Kata Imam Ibnu Qudamah, dan ringkasannya adalah bahwa tidak sah berpuasa apapun kecuali dengan niat, dan ini secara ijma', baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Dalil yang menunjukkan wajibnya dan rukunnya niat di dalam berpuasa adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian dalil yang kedua adalah karena puasa adalah ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah, tidak bisa ibadah yang mahdhah maka memerlukan niat, seperti juga sholat dan selainnya. Kemudian dalil yang ketiga tentang rukun niat di dalam puasa, tidak sah puasa tanpa niat, karena berpuasa adalah menahan secara bahasa atau secara istilah syariat, dan tidak akan terbedakan syariat dari bahasa kecuali dengan niat. Paham ya? Tidak akan terbedakan puasa yang sesuai dengan syariat
dengan puasa yang hanya sekedar menahan, tidak ibadah kecuali dengan niat. Jadi kalau seandainya ada orang menahan makan minum bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tetapi tidak ada niat beribadah puasa, maka tidak dianggap puasa. Nah, ini adalah dalil yang ketiga yang menunjukkan rukun puasa adalah niat. Taib. Masih yang berkaitan dengan niat. Waktu niat di dalam berpuasa. Ya. Kita akan membicarakan waktu niat di dalam berpuasa wajib dulu, seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya seperti puasa nazar dan puasa kafarat. Waktu berpuasa wajib, maka waktu berpuasa wajib adalah wajib di malam hari. Wajib di malam hari sebelum terbit fajar pada esok hari. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini adalah perkataan dari sebagian ulama salaf. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Nailul Awtar, wal haditsu fihi dalilun ala wujubi tabyitin niyah wa iqa'uha fi juz'in min ajza'il lail wa qad dhahaba ila dhalika Ibnu Umar wa Jabir ibnu Yazid minas sahabah wa Malik wal Laits wa Ibnu Abi Dhi'b. Dan hadis tentang niat puasa ini menunjukkan wajibnya meniatkan puasa wajib di malam hari sebelum fajar, dan itu dilakukan dari bagian-bagian malam. Dan telah berpendapat dengan pendapat seperti ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kemudian juga Jabir bin Yazid, kemudian Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Ibnu Abi Dhi'b rahimahumullahu ta'ala. Adapun dalil tentang wajibnya berniat puasa di malam hari sebelum terbit fajar pada puasa wajib, dalil dari hadis Rasul, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya wajib dilakukan di malam hari, bahwa puasa adalah amalan dan amalan sesuai dengan niat, atau amalan akan terjadi dengan niatnya. Dan siang hari itu dibedakan dengan malam hari, maka tidak terjadi niat kecuali saat di malam hari. Begitu sisi pendalilannya yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Adapun dari dalil dari perkataan para sahabat, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Awsat, kemudian Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan, dan hadisnya ataupun perkataan sahabat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, berkata, la siyama liman lam yujmi qabla al-fajr. Tidak sah puasa bagi siapa yang tidak berniat sebelum subuh. Tidak sah puasa bagi siapa yang berniat sebelum subuh. Taib. Itu hal yang kedua yang berkaitan dengan niat. Hal yang ketiga sekarang, hukum memperbaharui niat di setiap hari dari puasa Ramadan. Jadi
apakah wajib berniat puasa di setiap malam hari bulan Ramadan? Itu maksudnya. Maka perkara ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang syarat memperbaharui niat di setiap hari dari bulan Ramadan. Terdapat dua pendapat akan hal ini. Pendapat yang pertama, disyaratkan memperbaharui niat di setiap hari dari bulan Ramadan. Dan ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan mereka salah satu dalil yang mereka pakai, sisi pendalilannya adalah bahwa niat wajib pengulangannya di setiap hari. Kenapa? Karena dia adalah ibadah tersendiri yang menggugurkan kewajibannya di waktunya. Lihat bahasanya, dia adalah ibadah tersendiri yang menggugurkan kewajibannya di waktunya. Jadi setiap hari puasa, setiap hari niat sebelum subuh di malam hari, ya, karena dia adalah ibadah tersendiri di setiap harinya yang menggugurkan kewajibannya. Kemudian mereka juga berdalil dengan qiyas bahwa bulan Ramadan seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Maka setiap kali sholat 5 waktu, maka kita setiap kali itu juga berniat. Maka begitu juga berpuasa, harus di setiap hari puasa dibarengi dengan niat di malam hari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa tidak disyariatkan atau disyaratkan untuk mengulang niat di setiap hari dari bulan Ramadan. Cukup niat di awal bulan Ramadan. Apabila terputus, ya, cukup niat di awal bulan Ramadan untuk berniat sebulanan penuh. Apabila terputus di tengah-tengah karena ada uzur yang membolehkannya, entah karena haid atau karena sakit atau karena musafir, maka kemudian dia berniat kembali kalau ingin berpuasa kembali. Dan ini adalah mazhab Maliki, dan ini adalah pendapat Zufar dari mazhab Hanafi, dan juga dipilih mazhab ini oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka mengatakan sisi pendalilannya adalah karena puasa itu adalah puasa yang berurutan. Tidak ada orang berpuasa Ramadan cuma 1 hari, maka berurutan dan saling berkaitan, hari pertama, hari kedua sampai hari yang terakhir. Dan tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada hari-hari tersebut, ya, pada hari-hari puasa Ramadan. Maka cukup 1 kali niat. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama dalam perkara ini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya yang berkaitan dengan niat. Ini perhatikan baik-baik. Hukum puasa orang yang ragu-ragu di dalam niat puasa wajib. Seperti contohnya, ada orang yang ragu-ragu apakah besok saya puasa atau tidak, apakah besok saya puasa atau tidak. Maka keraguan-raguan tersebut terus sampai besok hari. Kemudian dia berpuasa, maka kita katakan puasa orang seperti ini tidak sah dan wajib atasnya mengqadha pada hari itu. Jadi mungkin karena dia sakit kan, ya, dia ragu-ragu besok puasa enggak ya, besok puasa enggak ya, besok puasa. Sampai datang besok puasa dia masih ragu-ragu, lalu dia berpuasa. Maka kita katakan puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dan dia wajib mengqadha pada hari lain tentang hari itu. Kenapa? Karena di malam hari sampai terbit fajar dia ragu-ragu niatannya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab
Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian dari mazhab Hanafi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk selanjutnya yang berkaitan dengan niat juga adalah hukum puasa. Siapa yang berniat di suatu hari dari bulan Ramadan untuk memutuskan puasanya. Jadi misalkan dalam hatinya dia sudah berniat, hari ke-7 saya akan berbuka, saya tidak puasa, maka berarti sesuai dengan niatnya, puasanya terputus dan tidak sah darinya, dan wajib baginya untuk mengqadha, dan wajib baginya untuk menahan makan, minum, serta bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa pada hari tersebut. Kalau seandainya dia termasuk orang yang tidak diperbolehkan untuk berbuka. Tapi kalau seandainya dia diperbolehkan, termasuk orang yang diperbolehkan untuk berbuka seperti sakit atau musafir, maka wajib baginya untuk mengqadha saja. Paham ya maksud saya? Jadi kalau seandainya ada orang sudah berniat, nanti hari ke-7 saya tidak berpuasa, maka pada saat itu kalau dia tidak merubah niatnya, maka hari ke-7 puasanya tidak sah, wajib dia mengqadha, dan pada hari itu tidak boleh dia makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Kalau seandainya dia bukan orang yang dibolehkan untuk berbuka, maka seperti itu hukumnya. Kalau seandainya dia termasuk orang yang dibolehkan untuk berbuka seperti sakit dan musafir, maka berarti dia wajib mengqadha saja. Ya. Dan ini mazhab Maliki, Hambali, dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, dan dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Itu rukun yang pertama, yaitu berniat dengan segala macam permasalahannya yang sudah kita sebutkan. Rukun yang kedua, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, makan, minum, dan bersetubuh. 3 hal ini, makan, minum, dan bersetubuh, disepakati oleh para ulama tentang pembatal puasa. 3 hal ini, makan, minum, dan bersetubuh, dan dinukilkan ijma' akan halnya. Yang menukilkan ijma' Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', kemudian Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Thabata bin nassi wal ijma' min man'us shaimi minal akli wasyurbi wal jima'." Dan telah tetap berdasarkan dalil serta ijma' terlarangnya orang yang berpuasa dari makan, minum, dan berjima, yaitu bersetubuh dengan perempuan. Taib. Itu adalah rukun yang kedua, menahan seluruh yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah menahan seluruh yang membatalkan puasa meliputi waktu penahanan yang disyariatkan, yaitu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Di sini ada berbagai macam permasalahan. Saya akan sebutkan. Yang pertama adalah permulaan waktu menahan makan, minum, dan bersetubuh serta seluruh yang membatalkan puasa. Kapan permulaannya? Maka permulaannya adalah diwajibkan bagi orang yang berpuasa menahan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua. Dari mulai terbit fajar kedua. Kata-kata kedua berarti di sana ada fajar pertama. Maka saya ingin menjelaskan. Fajar itu ada 2 macam. Ada namanya fajrun shadiq, fajar yang benar. Ada namanya fajrun kadzib, fajar yang dusta.
Dan antara fajar yang benar dengan fajar yang dusta ini ada perbedaan. Kalau fajar yang dusta maka dia melebar ke langit atau menunjang ke melonjak ke langit, ya, meningkat ke atas langit, tidak melebar. Akan tetapi dari mulai fajar terus ke atas langit, itu namanya fajar dusta. Adapun fajar benar, yaitu fajar shadiq, maka dia melebar, ya, melebar dari utara ke selatan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, fajar yang dusta dia terjadi kemudian setelah itu hilang. Dia terjadi, jadi keluar, setelah itu ditutupi dengan kegelapan. Oleh sebab itulah dia disebut dengan fajar kadzib, yaitu dusta. Sedangkan fajar benar atau jujur, maka setelah terbit maka tidak ada kegelapan lagi, karena setelah terbit terus terang, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin Al-Bab Al-Maftuh. Jadi orang yang berpuasa diwajibkan untuk menahan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua, dan ini adalah mazhab kebanyakan para Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian ini juga adalah pendapatnya Atha bin Abi Rabah dari karangan tabi'i, dan juga kebanyakan para ulama. Bahkan dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, wan naharul ladzi yajibu siyamuhu min tulu'i al-fajri ila ghurubi syams. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, dan siang yang wajib berpuasa padanya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ala hadza ijma'u ulama'il muslimin fala wajhal kalami fih. Dan atas pendapat inilah diijma'kan oleh para ulama kaum muslimin, maka tidak ada sisi perbedaan pendapat padanya. Kemudian permasalahan yang berkaitan juga dengan waktu berpuasa ini, yaitu barang siapa yang terbit fajar lalu makanan ada di mulutnya, dikumandangkan azan lalu makanan ada di mulutnya, maka wallahu alam, apabila telah terbit fajar kedua dan di dalam mulutnya terdapat makanan, maka wajib baginya untuk mengeluarkannya, dan dia menyempurnakan puasanya. Wajib baginya untuk mengeluarkannya, dan dia menyempurnakan puasanya, dan puasanya sah. Tetapi kalau seandainya dia menelannya, maka batal puasanya. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menahan makan dan minum sampai malam, yaitu Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Begitu juga hadis. Dalilnya dari hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Bilalan kana yu'adzinu bilail, bahwa sahabat Nabi Bilal bin Rabah
radhiyallahu anhu sering mengumandangkan azan sebelum subuh, yaitu di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Makan dan minumlah sampai dikumandangkan azan oleh ibnu ummi maktum. Sesungguhnya ibnu ummi maktum tidak mengumandangkan azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Jadi ada dua muadzin pada waktu itu. Ada Bilal yang mengumandangkan azan di malam hari sebelum subuh, dan ada ibnu ummi maktum yang mengumandangkan azan ketika sudah waktu subuh. Nah, kemudian kalau tadi berbicara permulaan waktu menahan saat berpuasa, yaitu terbit fajar kedua, sekarang kapan waktu terakhir menahan, yaitu waktu berbuka? Maka berpuasa berhenti saat terbenam matahari, dan ini adalah ijma' para ulama, yaitu yang menukilkan ijma' di antaranya Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, taib, itulah poin yang ke-6, rukun puasa, ya, poin yang ke-6. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-7, sunnah dan adab puasa. Sunnah dan adab puasa. Ahibati hafizakumullahu taala, kita akan menyebutkan hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan saat berpuasa. Disunnahkan di sini maksudnya adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan juga menjadikan puasa kita lebih sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, sunnah dan adab saat berpuasa adalah menyegerakan atau bersahur. Kita mulai dari awal dulu ya. Bersahur. Ya, bersahur. Saya ulangi, sunnah dan adab puasa yang pertama adalah bersahur. Kita akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sahur. Pertama, pengertian sahur. Apa itu sahur? Sahur disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Ibnu Manzur dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, bahwa as-suhur aklu ta'amis sahar. As-suhur adalah aklu ta'amis sahar. Jadi ada kata-kata as-suhur, saya tuliskan. Jadi ada kata namanya as-suhur, pakai dhammah, ya, pakai dhammah. As-suhuru. Ada kata yang pakai kasrah atau fathah maksud saya. As-sahuru. Nah, ini bedanya dua. Ya. Dua hal berbeda. Yang pertama as-suhur, yang kedua as-sahur. As-suhur makan sahur, sedangkan as-sahur makanan sahur. Beda itu ya. Jadi dua hal itu harus dibedakan, yaitu as-suhur itu adalah makan di waktu sahur, jadi perbuatan makannya. Sedangkan kalau pakai fathah as-sahur itu makanannya dan minumannya yang dimakan saat sahur. Itu pengertian sahur, ya.
Taib. Sekarang hukum bersahur. Maka jawabannya adalah hukum bersahur mandub atau sunnah, tidak wajib. Ya, mandub atau sunnah, tidak wajib. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya di dalam bersahur adalah berkah. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata di dalam kitab sahihnya, dan kita tahu fiqhul Bukhari fi tabwibih, fikihnya Imam Bukhari di dalam babnya. Beliau mengatakan babu barakatis sahur min ghairi ijab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu wasalu wa lam yudhkaris sahur. Artinya bab berkahnya bersahur tanpa diwajibkan. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyambung puasa tanpa bersahur. Nah, itu sebabnya ya, menyambung berpuasa tanpa bersahur. Jadi hukumnya mandub, sunnah, tidak wajib. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, bahwa Anas bin Malik bercerita anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatsahu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah, bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersahur bersama para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangun mendirikan salat. Beliau mengatakan fanadaba rasuli wa qalatas sahur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk makan sahur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kulu washrabu, makanlah minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ini ayat bisa bermakna maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah makan sahur. Fayakunu manduban ilaiha bil ayah, maka berdasarkan ayat ini Al-Baqarah ayat 187 bahwa makan sahur juga dianjurkan atasnya. Taib. Nah, itu yang jelas ahibati hafizakumullah taala bahwasanya hukum makan sahur adalah mandub, dan yang juga menukil ijma' akan mandubnya makan sahur, yaitu sunnahnya makan sahur, adalah Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna as-sahura mandubun ilaih, dan para ulama berijma' bahwa makan sahur hukumnya mandub, yaitu disunnahkan. Juga Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim, ajma'al fuqahahu ala anna as-sahura mandubun ilaihi laysa biwajib. Para ahli fiqih berijma' bahwa sahur disunnahkan, tidak wajib. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan tentang dianjurkannya bersahur, wala na'lamu fihi bainal ulama'i khilafan. Kami tidak mengetahui di dalam kesunahan bersahur terjadi perbedaan pendapat. Imam Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim juga mengatakan wa ajma'al ulama ala istihbabihi ay sahur wa annahu laysa biwajib, dan para ulama berijma' akan sunnahnya bersahur dan tidak wajib. Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari juga mengatakan ijma'. Fa in qulta qawluhu tasahharu amran wa muqtadahu al-wujub qultu ujiba bi annahu amrun amru nadabin bil ijma'. Imam Al-Aini berkata, kalau ada yang berkata bahwa bukankah Rasulullah SAW mengatakan tasahharu, bersahurlah, dan itu perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban, maka kita jawab bahwasanya dia adalah perintah yang sunnah,
berdasarkan ijma, karena ijma adalah salah satu referensi hukum dalam agama Islam. Jadi hukum bersahur adalah sunnah berdasarkan ijma. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan bersahur yaitu keutamaan bersahur. Yang pertama, bersahur adalah berkah. Ya, bersahur adalah berkah sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dianjurkan jangan ditinggalkan sahur ini, ya. Dianjurkan jangan ditinggalkan sahur ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Saya agak sedikit sedih pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah kalau melihat beberapa berita tentang kesulitan sebagian kaum muslimin terutama saat COVID-19 ini. Maka perhatikan baik-baik wahai kaum muslimin, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah, terutama yang mungkin tidak terlalu kuat untuk beribadah di atas sejadah, baik itu sholat ataupun membaca Al-Quran, tapi dia kaya. Wallahi, demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang sholat di atas sejadah di malam-malam hari Ramadan, orang yang bisa menghatamkan Quran berkali-kali di hari-hari Ramadan dengan cara Anda mencari-cari orang-orang miskin untuk bisa bersahur, agar mereka berpuasa tidak kelaparan. Kasihan kaum muslimin yang dalam keadaan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Di dalam harta mereka, orang-orang yang diluaskan rezekinya, terdapat hak yang dimiliki oleh orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang sempit rezekinya, terbatas hartanya. Maka sekali lagi saya katakan, demi Allah, mungkin sedekah Anda di malam hari untuk orang-orang miskin dari kaum muslimin agar mereka bisa bersahur sehingga mereka bisa berpuasa tidak kelaparan, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat di atas sejadah semalaman suntuk di malam hari Ramadan, dibandingkan orang yang khatam Al-Quran di malam hari bulan Ramadan. Maka wahai orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil kesempatan besar ini. Cari orang miskinnya. Letakkan keperluan mereka untuk sahur sehingga mereka besok berpuasa. Untuk bersahur sehingga mereka besok berpuasa tidak kelaparan dalam berpuasa. Ayo kita berlomba-lomba dalam hal ini. Apalagi disebutkan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian seluruhnya, sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Ada penjelasan yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitab Ihkamul Ihkam. Al-barakah muhtamilah la an tudafa ila kulli wahidin min al-fi'l ay al-akl wal mutasahhar bihi ay at-ta'ami ma'an. Barakah itu bisa bermakna dua. Kebaikan yang didapat dari makan sahurnya dia mendatangkan kebaikan, ataupun makanan sahurnya tersebut pun mendatangkan berkah. Berapa besar pahala? Saya katakan sekali lagi, untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anda letakkan harta Anda. Saat ini
Anda letakkan harta Anda di jalan Allah. Cari orang-orang miskin agar mereka bisa bersahur sehingga bisa berpuasa walau malam itu saja, sehingga mereka berpuasa, bisa berpuasa besok hari. Besok malam lagi kita cari lagi orang miskin agar mereka bisa berpuasa sebagaimana yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, di dalam kitab Al-Majmu' maksud saya, wa sababul barakah fihi taqwiyatu saimi ala saum wa tansyituhu lahu wa farahuhu bihi wa tahwinuhu bihi wa tahwinuhu alaihi wa dzalika sababun likathrati shaum. Sebab berkah berpuasa, sebab berkah di dalam sahur adalah pemberian kekuatan untuk orang yang berpuasa agar bisa berpuasa, dan semangat untuk orang berpuasa, dan juga kesenangan untuk orang yang berpuasa dengan bersahur, dan meringankan untuk orang yang berpuasa dengan sahur tersebut. Dan itu sebab banyaknya puasa, dan itu sebab banyaknya puasa. Orang yang sholat malam di malam hari bulan Ramadan di atas sejadah semalaman suntuk, pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang yang baca Quran di malam hari bulan Ramadan, dia khatam, pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang yang membagikan sahur untuk orang yang bersahur sehingga kaum muslimin bisa kuat untuk puasa besok. Kaum muslimin yang miskin bisa kuat, bisa semangat, senang agar bisa berpuasa besok. Itu pahalanya untuk orang banyak. Senyumnya orang miskin saat diberikan makanan agar bisa bersahur, itu berkah. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, jangan biarkan kaum muslimin yang miskin kelaparan di bulan Ramadan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitab beliau Ihkamul Ihkam. Beliau mengatakan, wa hadhihi al-barakah yajuzu an ta'uda ila al-umur al-ukhrawiyah. Berkah ini bisa saja kembali kepada perkara-perkara akhirat. Fa inna iqamata sunnah tujibul ujar wa ziyadatah. Wa yahtamin an ta'uda ila al-umur ad-dunyawiyyah li quwwati al-badan ala as-sawm wa taysiri min ghairi ijhafin bihi. Berkah yang dimaksud dalam sahur bisa kembali kepada perkara-perkara akhirat, yaitu orang yang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk mendapatkan pahala di akhirat dan juga tambah. Mohon maaf kaum muslimin, saya terenyuh ketika sebagian kaum muslimin dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan sulit, mereka harus berhadapan dengan puasa.
maka sudah sepatutnya kita tolong menolong. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman, kaum muslimin, dalam kasih sayang mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, seperti perumpamaan satu tubuh. Apabila salah satu anggota dari tubuh tersebut sakit, maka anggota-anggota yang lain akan merasakan tidak bisa tidur dan juga demam. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, sekali lagi saya nasihatkan, berikan harta Anda untuk orang-orang yang bersahur, yang kurang dari kaum muslimin. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada hikmah bersahur, di samping dia berkah, dia juga adalah tanda iman, karena membedakan antara puasanya ahlul kitab dengan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Pembeda antara puasa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan makan sahur adalah dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur, sebagaimana perkataan para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya dianjurkan untuk makan sahur di akhir waktu, sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatha annahum tasahharu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Qultu ay Anas kam bainahuma? Qala qadru 50 ayah. Zaid bin Thabit bercerita bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendirikan salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, berapa jarak antara sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pendirian salat? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, sekitar orang membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Sekitar orang membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan, fi qawlihi qadru 50 ayat ay mutawassitah la tawilah wala qasirah wala sari'ah wala bati'ah. Yang dimaksud dengan sekitar 50 ayat maksudnya adalah sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yaitu sedang. Ya, ini para ikhwah. Ini hadis, di dalamnya terdapat kata Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, fihi dalalah ala istihbabit tasahhur wa ta'khirihi ila qaribi tulu'il fajr. Di dalamnya terdapat bukti, dalil bahwa dianjurkannya makan sahur dan mengakhirkannya sampai mendekati terbit waktu fajar. Kemudian juga dinukilkan ijma' akan dianjurkannya mengakhirkan waktu sahur ini. Di antara ijma' yang dinukilkan oleh yaitu Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan wa ajma'u
ala anna min sunanis shaum ta'khirus sahur wa ta'jilul fitr. Dan mereka bersepakat bahwasanya termasuk dari dianjurkannya dari kesunahan puasa adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Begitu juga Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' mengatakan yusannu ta'jilul iftar, disunahkan menyegerakan berbuka idza tahaqqaqa ghurubus syams, jika telah benar-benar terbenam matahari. Dan ini adalah ijma'. Wa ta'khirus sahur, dan ini adalah ijma', dan juga disunahkan mengakhirkan waktu sahur, dan ini adalah ijma', malam yukhsha tulu'ul fajr, selama tidak dikhawatirkan terbitnya waktu subuh, ya. Kemudian juga Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf, beliau mengatakan ahaduhuma qawluhu wa yustahabbu ta'jilul iftar ijma'an, yani idza tahaqqaqa ghurubus syams. Ats-tsani qawluhu wa yustahabbu ta'khirus sahur ijma'an, dan dianjurkan mengakhirkan makan sahur secara ijma'. Kemudian masih yang berkaitan dengan sahur juga adalah yang disunahkan untuk dimakan saat bersahur, yaitu tamr. Yang disunahkan untuk dimakan saat bersahur yaitu adalah tamr. Seperti ini. Ya, tamr itu seperti ini yang disunahkan. Adapun untuk berbuka nanti kita akan jelaskan, yaitu rutab seperti ini. Ya. Tamar seperti ini yang kering, kemudian rutab yang masih basah. Nah, itu hal yang berkaitan dengan sahur. Taib. Sekarang hal-hal yang berkaitan dengan saat berpuasa, sunnah dan adab saat berpuasa. Tadi kan sahur ya, sunnah dan adab sahur saat sunnah dan adab puasa saat bersahur. Ini sunnah dan adab puasa saat berpuasa, yaitu di siang harinya itu. Apa saja adabnya? Maka jawabannya adalah sunnah dan adab puasa saat berpuasa di siang harinya, yaitu orang yang berpuasa menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menyibukkan diri dengan ketaatan. Itu secara umum, menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menyibukkan diri dengan ketaatan. Hal-hal yang diharamkan diantaranya seperti menghibah, menyebutkan seseorang di belakangnya dengan sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut, ataupun namimah, memindahkan perkataan orang lain kepada memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar mengadu domba antara dua orang tersebut, ataupun berdusta, ataupun menipu, ataupun mencela, mencaci, melaknat, ataupun mendengarkan musik, ataupun melihat kepada hal-hal yang diharamkan, dan lain-lainnya dari perkara-perkara maksiat dan kemungkaran. Dalil akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan sia-sia, maka tidak ada keperluan untuk Allah orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Ya, orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Baik. Kita akan bahas di sini hadis ini. Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur? Saya artikan tadi perkataan dusta. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluz zur al-kadzib. Perkataan dusta adalah perkataan zur adalah dusta. Wal amala bih wal jahla, dan kebodohan. Kebodohan maksudnya adalah safah, yaitu perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ataupun
perbuatan-perbuatan mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan sia-sia. Itu yang dimaksud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian ada yang mengatakan, Imam Ibnu Baz rahimahullah di dalam kitab Al-Hulal Al-Ibriziyah, qila al-jahlu huwa dhulm. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, yaitu dusta, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan kebodohan. Ada yang mengatakan kebodohan di sini adalah kezaliman. Ya, ada yang mengatakan kebodohan di sini adalah kezaliman. Ini harus dijauhi oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau tidak, maka puasanya akan tidak ada pahalanya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Ada penjelasan lain dari Imam Ibnu Utsaimin bahwa yang dimaksud dengan perkataan zur adalah kullu qaul muharram, setiap ucapan yang haram. Dan ada yang dimaksud dengan al-amal bih, yaitu perkataan zur, perbuatan zur adalah kullu fi'lin muharram, setiap perbuatan yang haram. Yang jelas orang yang berpuasa, sunnah dan adabnya saat dia berpuasa adalah dia menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dan ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Perkataan ini sering saya jelaskan kalau seandainya sedang menjelaskan tentang puasa. Kenapa orang yang, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa padahal dia sudah berpuasa? Wa sirru hadza, kata beliau, rahasianya adalah anna man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Artinya rahasianya adalah yang berpuasa tapi kok mendapatkan pahala puasanya nol, nihil, min, cuma lapar dan haus, tidak ada nilai puasa sama sekali. Rahasianya adalah barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa, meninggalkan hal-hal yang mubah, makan mubah kita tinggalkan demi puasa, minum mubah kita tinggalkan demi puasa, berjima mubah kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan yang haram. Sampai dia meninggalkan yang haram. Masa yang mubah saja dia tinggalkan, yang haram malah dia kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat thumma fa'ala al-muharramat kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil." Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang mubah tapi mengerjakan yang haram, ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Nggak ada manfaatnya kalau begitu. Nah, ini hati-hati. Makanya jangan sampai kita meninggalkan yang halal sedangkan yang haram dikerjakan. Ini tidak ada nilai pahala puasanya nantinya. Nah, kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan adab ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Yang artinya jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata rafath atau berbuat rafath. Rafath dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, wal muradu bir rafathi huna al kalamul fahish wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala al jima' wa ala muqaddimatihi wa ala dzikrihi minan nisa' ma'an nisa' aw mutlaqan wa yahtamil an yakuna lima huwa a'ammu minha. Perhatikan ini baik-baik saat berpuasa ya, tapi masih mengerjakan perbuatan-perbuatan rafath, maka dikhawatirkan puasanya tidak bermanfaat.
Yang dimaksud dengan rafath kata beliau adalah ucapan nista, ucapan keji, ucapan kotor, porno. Dan dia adalah segala macam ucapan apapun yang nista, keji secara mutlak. Begitu juga ucapan yang berkaitan dengan jima. Ya, berkaitan dengan jima, hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, atau segala macam ucapan yang berkaitan dengan pendahuluan jima, mencium, memeluk dan semisalnya, atau ucapan yang berkaitan dengan penyebutan perempuan, ya, menceritakan tentang perempuan, kecantikannya, kemolekannya. Ini hati-hati, saya nasihatkan kepada kaum muslimat. Saya nasihatkan kepada kaum muslimat, kemudian juga kepada para konten kreator video di YouTube. Hati-hati, baik-baik. Kalau nihil, nol. Jangan sampai membuat konten-konten video yang berbau nista, keji, kotor, porno, berkaitan dengan berhubungan badan, berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan aurat. Dan heran para ikhwah, kadang-kadang perkataan atau hal-hal yang seperti ini saat puasa menjadi lezat. Ini hati-hati ya, itu namanya rafath. Wala yaskhab, dan janganlah berlaku sakhaf. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, as-sakhab al-khisab was-siyah. As-sakhab adalah bertengkar, bertikai sambil mengangkat suara. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ada salah seorang mencacimu atau mengajakmu berantem, maka ucapkanlah sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Cukup itu, tidak usah kita jawab, tidak usah kita lawan. Sesungguhnya aku seseorang yang sedang berpuasa. Ini ahibati, itu adab puasa saat berpuasa. Sekarang ada puasa saat berbuka, kan sahur, kemudian saat berpuasa, kemudian saat berbuka, ya. Taib. Ahibati hafizakumullah, hal yang berkaitan dengan adab puasa saat berbuka dianjurkan untuk menyegerakan berbuka jika telah benar-benar terbenam matahari, ya. Dan dianjurkan oleh jumhur ulama untuk berbuka dengan kurma rutab. Kalau seandainya tidak ada, dengan tamar. Kalau seandainya tidak ada, maka dengan air, ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dianjurkan untuk berbuka dengan kurma rutab. Kurmanya rutab seperti ini, ya. Kemudian kalau tidak ada, dengan tamar. Tamar ini yang kering. Kalau tidak ada, baru dengan air, ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa dianjurkan disegerakan berbuka jika waktu terbenam matahari sudah benar-benar terbenam, yaitu dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Masih saja orang-orang di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Masih saja agama tegak, jelas, selama orang-orang menyegerakan berbuka, karena kaum Yahudi dan Nasrani mengakhirkan waktu berbuka.
Dalil yang lain yaitu berdasarkan ijma', bahwasanya para ulama menukil ijma' agar jika sudah benar-benar terbenam matahari maka disegerakan berbuka. Yang menukil ijma' diantaranya Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna min sunanis saum ta'khirus sahur wa ta'jilul fitr. Dan para ulama berijma' bahwa termasuk sunnahan puasa adalah mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan waktu berbuka. Begitu juga adalah Ibnu Daqiqil Id dalam kitab Ihkamul Ihkam. Beliau mengatakan ta'jilul fitri ba'da tayaqqunil ghurub mustahabbun bittifaq. Menyegerakan berbuka setelah yakin terbenam matahari dianjurkan hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Kemudian juga Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' wa Tashihul Furu' bahwa beliau mengatakan wa yusannu ta'jilul fitr idza tahaqqaqal ghurub ijma'an, dan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka jika benar-benar terbenam matahari secara ijma', ya. Kemudian juga Al-Mardawi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi di dalam kitabnya Al-Insaf. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullahu taala, apa yang diucapkan saat berbuka? Yang diucapkan saat berbuka adalah dianjurkan atau disunnahkan untuk mengucapkan dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan, kemudian Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Kubra, Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan dihasankan hadisnya oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, dan oleh Imam Ibnu Baz dalam kitab Hasyiah Bulughul Maram, dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, dan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, kana Rasulullah SAW idza aftara qala, kana idza, ini menunjukkan sering diulang-ulang, sering, biasanya Rasulullah SAW jika berbuka beliau mengucapkan dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus, telah tetap pahala dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itu adalah sunnah dan adab puasa. Masih ada waktu 5 menit lagi. Saya lanjutkan poin yang ke-8. Ya, poin yang ke-8. Yaitu cara menentukan awal Ramadan. Nah, ini penting ya, cara menentukan awal Ramadan. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menentukan awal Ramadan adalah dengan ruqyat hilal, yaitu melihat dengan mata kepala awal bulan hilal namanya. Dan memperhatikan hilal awal bulan Ramadan pada malam ke-30, yaitu 29. Misalkan ini sekarang kan tanggal 27 Sya'ban nih. Berarti ini hari apa Mas? Ini hari Selasa. Besok tanggal 28 hari Rabu. Kemudian Kamis tanggal 29, ya. Nah, berarti Kamis malam Jumat. Memperhatikan hilal bulan Ramadan pada malam ke-30 atau 29 malam. Itu hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang memperhatikan munculnya awal bulan Ramadan. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, ada sebagian kaum muslimin. Berarti kita menentukan awal bulan Ramadan dengan ruqyat hilal, yaitu melihat hilal awal bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata 30 iddata sya'ban 30. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan berbukalah, yaitu berhari raya lah, karena kalian melihat hilal. Jika tertutup atas kalian pada 29 malam, tertutup atas kalian hilal bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Kemudian juga berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Imam Al-Baihaqi, dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kemudian juga disahihkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitabnya Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Daud, dan disahihkan, dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Orang-orang memperhatikan keluarnya hilal. Ini menunjukkan bahwasanya hilal, orang-orang memperhatikan keluarnya hilal. Lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku melihat hilal tersebut. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Umar bin Khattab di sebuah tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Lalu kami memperhatikan keluarnya hilal. Dan kata Anas bin Malik, aku termasuk seorang yang sangat tajam pandanganku. Tidak ada seorang pun yang mengaku bahwasanya melihat hilal kecuali aku. Lalu aku berkata kepada Umar bin Khattab, apakah engkau tidak melihatnya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak melihatnya, dan aku akan melihatnya meskipun aku sedang di atas kasur. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima kabar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, berarti apabila telah terlihat hilal wajib berpuasa. Ya, apabila telah terlihat hilal wajib berpuasa. Dan ini hukum wajib ini berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', ajma'u ala anna al-kaffah akhbarat bi ru'yatil hilal anna as-siyama wal iftara bidzalika wajiban. Mereka kaum muslimin, para ulama bersepakat bahwa apabila orang-orang telah memberitahukan tentang terlihatnya hilal, maka berpuasa dan juga berbuka, yaitu berhari raya, wajib pada saat itu. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, wa jumlatu dzalik annahu yustahabbu lin-nasi tara'il hilal lailatal 30 min Sya'ban. Dan ringkasan akan hal ini adalah bahwa manusia berkewajiban dianjurkan untuk memperhatikan hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, wa tatlubuhu liyahtatu bidzalik lisiyamihim, dan mereka berusaha mencarinya agar berhati-hati untuk puasa mereka, wa yaslamu minal ikhtilaf, agar mereka selamat dari perbedaan pendapat, Ini menunjukkan
Wa fa idza ra'auhu, jika kaum muslimin melihat hilal, wajaba alaihimus siyamu ijma'an, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa secara ijma'. Intinya kalau terjadi penglihatan hilal, ru'yat hilal, maka wajib untuk berpuasa. Nah, ini kira-kira yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan, dan itu adalah poin yang ke-8 ya Mas ya, poin yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok, yaitu poin yang ke-9. Saya berencana tadi sampai poin yang ke-10, akan tetapi waktu tidak mencukupi. Kita lanjut pada poin yang ke-9 besok hari insyaallah taala. Dan besok itu penting. Yang pertama, orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, terutama yang berkaitan dengan Covid ini. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa. Yang keempat, hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa. Nah, ini 4 poin insyaallah taala kita bahas besok, yaitu hari Rabu siang, tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah insyaallah. Baik, kita masuk kepada pertanyaan sekarang. Ya, kepada pertanyaan. Kira-kira apa saja yang ditanyakan, mohon disampaikan pada kolom komentar di Facebook saya. Apabila seorang istri membayar fidyah puasa kepada kerabat dekatnya, semisal adik, kakak, apakah dibolehkan? Maka jawabannya, kalau adik kakaknya itu miskin, maka boleh. Ya, adik kakaknya itu miskin, maka diperbolehkan. Karena fidyah diberikan kepada orang miskin, siapapun itu. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya jika suami tidak sholat dan puasa dan lain-lain, tidak mau taat pada Allah dan Rasul? Maka saya harus tetap taat sama dia. Kalau saya ingatkan, dia selalu marah, kesinggung, bilang saya so alim, ikut aliran Wahabi. Lihat di sini, selalu disalahkan orang-orang yang berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Kalau memang malas, maka mengaku saja malas. Ini saya nasihatkan ya. Nah, sekarang saya ingin menasihati kepada perempuan ini sebagai istri, maka haram hukumnya seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki yang tidak sholat. Ya, maka beri dia peringatan keras. Ya, beri dia peringatan keras. Saya katakan, perempuan Anda yang bertanya, haram hukumnya seorang perempuan menjadi seorang istri dari laki-laki yang tidak sholat. Jadi kalau seandainya Anda tetap menjadi istrinya, Anda berdosa. Itu loh maksud saya, Anda berdosa. Jadi bukan berarti ya sudah, saya sudah menasihati Ustaz, saya tetap jadi istrinya. Enggak. Kalau seandainya Anda tetap jadi istrinya dan dia tidak sholat, Anda berdosa. Kenapa? Karena laki-laki yang tidak sholat itu kafir, dan seorang muslimah tidak berhak untuk bersuamikan seorang laki-laki kafir. Wallahu a'lam. Taib. Jika seorang wanita tidak sempat mengqadha puasanya dari puasa Ramadan di tahun lalu di tahun ini, apakah dia harus membayar fidyah atau tunggu tahun berikutnya setelah Ramadan untuk membayar? Asal hukumnya mengqadha Ramadan sebelum datang Ramadan selanjutnya. Jangan sampai dia bermudah-mudah untuk tidak mengqadha puasa Ramadan, kecuali karena ada keperluan ataupun karena ada keadaan yang sangat mendesak, seperti sakit, seperti hamil, seperti menyusui, seperti lemah dan semisalnya. Maka ini baru dia boleh untuk mengqadha di Ramadan yang akan datang kalau seandainya diharapkan dia sembuh. Tapi kalau seandainya dia belum bisa diharapkan dia sembuh,
ataupun sulit diharapkan kesembuhannya, maka pada saat itu dia membayar fidyah untuk tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Lilik di Lampung. Mau bertanya tentang kisah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum bersama dalam majlis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, nanti akan datang saudara kita yang paling baik syam Ramadannya. Kemudian sahabat yang lain penasaran dan mencari tahu perihal amalan orang tersebut. Di akhir kisah ternyata amalannya biasa saja, cuma jauh dari ghibah terhadap sesama muslim. Ahibati hafizakumullah taala, di sini sebenarnya kisahnya bukan seperti itu. Kisahnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan akan masuk dari pintu itu orang yang dijamin masuk surga. Ternyata ada orang masuk dalam surga, dalam masjid, kemudian dia sholat. Hari berikutnya seperti itu juga, akan masuk dari pintu itu orang yang dijamin masuk surga. Orangnya sama, kemudian diikuti oleh sahabat orang tersebut sampai di rumah. Lalu sahabat ini nginap di rumah orang tersebut, ternyata amalannya biasa saja. Kemudian ternyata salah satu amalannya adalah dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan hadis ini bermasalah. Adapun cerita yang disebutkan di dalam pertanyaan saya tidak tahu. Yang saya tahu cerita itu dan hadis itu, dan hadisnya lemah. Allahu a'lam. Kapan waktu yang paling afdal dalam melaksanakan salat tarawih, dan hukumnya apabila kita sementara sahur dan azan sudah dikumandangkan, apakah langsung meninggalkan makan atau menghabiskan makanan yang ada? Sudah saya jawab tadi, jumhur ulama dan kesepakatan mazhab yang 4 bahwa siapa yang sedang dikumandangkan azan dan makanan ada di mulutnya, maka makanan tersebut dikeluarkan, ya, dan tidak ditelan, karena kalau ditelan batal puasanya. Allahu a'lam. Bertanya tentang waktu persis berbuka. Jumhur ulama sebagaimana Ustaz sampaikan, kita berbuka saat matahari benar-benar tenggelam, dan kebanyakan muslim berbuka saat azan maghrib. Sementara seringnya azan maghrib kondisi matahari belum benar-benar tenggelam. Bagaimana menyikapi hal ini? Maka jawabannya adalah jangan meragukan ibadah kaum muslimin. Saat matahari tenggelam yaitu saat azan maghrib untuk saat kita sekarang ini, ya. Dan saya tinggalnya di desa. Kalau ada azan maghrib, ini berkaitan dengan waktu azan, ada azan maghrib, saya lihat memang tenggelam dia mataharinya. Jadi jangan meragukan ibadahnya kaum muslimin. Jadi yang ada sudah sekarang adalah saat azan itu berarti menunjukkan bahwa dia benar-benar tenggelam. Wallahu a'lam. Kemudian yang bertanya lagi dari Abdullah di Tangerang. Kalau berdoa sebaiknya sebelum berbuka atau setelah berbuka? Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum, yang artinya 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-saim hatta yuftir, da'watus saimi hatta yuftir, yang artinya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa doanya dikabulkan sampai waktu berbuka. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, da'watus shaimi hina yuftir, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Maka saat-saat berbuka berdoalah sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau menanyakan masalah hadis yang redaksinya kurang lebih tentang Umar makan sahur di waktu azan dan Rasul menyuruhnya menghabiskannya. Bukankah tadi Ustadz mengatakan harus dikeluarkan di saat terbit fajar yang kedua? Bagaimana fikihnya Ustadz? Apakah sama-sama terbit fajar kedua dengan azan? Maka jawabannya iya. Saya katakan pendapat mazhab imam yang 4 berpendapat bahwasanya
seorang yang sedang makan dan makanannya di mulutnya kemudian dikumandangkan azan, maka dia wajib untuk mengeluarkannya dan dia tidak ditelan. Dan ini berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, kemudian juga berdasarkan perbuatan para sahabat. Tetapi memang ada dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya apabila salah seorang dari kalian sedang makan sahur dan dikumandangkan azan, maka fala yadhahu, janganlah dia meletakkan makanan yang ada di tangannya tersebut sampai dia menyelesaikannya. Nah, di sini ahibati hafizakumullah, ada penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu lemah. Ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang bagi orang yang tidak tahu bahwa sahur sudah habis waktunya. Nah, itu. Ada yang mengatakan bahwasanya memang itu adalah orang makan sahur lalu azan dikumandangkan dan di tangannya masih ada makanan, di mulutnya masih ada makanan. Ada yang mengatakan bahwasanya itulah yang dimaksud dan dia wajib menghabiskannya dan jangan dia meletakkan sebelum dia menghabiskannya. Tapi wallahu alam, yang lebih hati-hati pendapat mazhab imam yang 4 dengan dalil ayat Al-Qur'an, kulu washrabu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Wallahu a'lam. Naam. Bagaimana i'tikaf di zaman wabah ini? Maka jawabannya, i'tikaf tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Maka pada saat itu di rumah kita di 10 hari terakhir ya kita banyak-banyak beribadah tapi tidak dinamakan i'tikaf. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau saya masih menyusui? Bagaimana kalau saya berpuasa saja? Maka jawabannya, asal hukumnya orang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita hamil itu tetap disyariatkan untuk berpuasa dan boleh tidak berpuasa kalau tidak sanggup, seperti itu. Karena mereka asal hukumnya tetap disyariatkan untuk untuk berpuasa. Mereka boleh untuk tidak berpuasa kalau seandainya tidak sanggup baik karena janinnya ataupun karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Allahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara hutang puasa tahun kemarin karena tidak mampu untuk qadha karena hamil. Wajib mengqadha sebelum datang Ramadan sekarang ini sebenarnya. Ya. Kemudian karena sudah 3 hari lagi mungkin belum sempat dia mengqadha, maka dia boleh mengqadha setelah Ramadan tahun ini. Ternyata kalau seandainya dia mengqadha pun dia tidak sanggup karena sedang menyusui atau yang semisalnya, dia lemah, maka dia membayar fidyah sebagaimana fatwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang paling afdal dalam melaksanakan tarawih? Yang paling afdal dalam melaksanakan tarawih adalah setelah sholat isya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Pertanyaan tentang COVID-19, apakah termasuk ta'un? Maka jawabannya, COVID-19 termasuk penyakit mewabah yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggal karenanya semoga dia mati syahid. Bukankah hadis ini sahih di mana dikatakan bahwa ta'un tidak akan masuk Madinah, tapi kenyataannya sekarang di Madinah banyak yang wafat terkena COVID dimakamkan di Baqi dengan cara pemakaman jenazah seperti biasa, tidak seperti SOP jenazah COVID-19. Maka jawabannya adalah benar memang ta'un tidak masuk ke dalam kota Madinah. Makanya kita katakan ta'un itu bagian dari penyakit mewabah, begitu ya. Dan penyakit mewabah, siapa yang mati di atasnya maka dia akan dijanjikan mati syahid kalau seandainya dia bersabar dan berharap pahala oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mati.
Bagaimana tentang anjuran membaca Al-Mulk tiap malam? Ya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi membaca Al-Mulk dan As-Sajdah tiap malam. Hadisnya sahih. Jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makan semampunya. Apakah ini sahih? Akan ada masa berebut makanan sampai bunuh-bunuhan? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apakah telah sholat tarawih ditutup dengan witir lalu ingin qiyamul lail, tahajud? Apakah perlu pakai witir lagi? Tidak. Apabila seseorang ingin sholat tarawih ditutup dengan witir, kemudian nanti di malam hari dia tahajud, tidak perlu ditutup dengan witir lagi. Wallahu a'lam. Mengenai adanya perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya di Indonesia, bagaimana sikap kita? Maka ikuti pemerintah. Pemerintah kita itu sesuai dengan sunnah, memakai ru'yat hilal, ya, kemudian juga ada ahli-ahlinya dalam ru'yat hilal. Ikuti pemerintah sehingga tidak terjadi perbedaan, jangan mengikuti kelompok-kelompok lain. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.